Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Tema kali ini tentang pengasihan mahabbah, tapi saya pakai jasa kiai. Saya buat target udah kena ya. Saya buat target udah kena. Kira-kira mujarab nggak buat target? Ya mujarab tidak, mujarabnya ini ya tergantung dari orang tadi gitu ya, yang mengerjakan tadi bisa tidak memvisualisasikan ya. Jadi sama ya, sama ketika misalkan Anda datang pada saya ya. Nah, saya ini anda suruh ya, supaya target itu bertekuk lutut dengan Anda gitu. Nah, proses yang saya jalankan itu sama dengan proses yang ketika Anda menjalankan sendiri ya. Saya harus tahu orangnya, saya harus tahu fotonya ya, minimal dari foto gitu. Nah, untuk apa? Untuk bisa memvisualisasikan, untuk bisa mentransfer energinya tadi. Nah, tahapannya seperti itu ya. Kalau ilmu hitam ya, ilmu pelet, ilmu guna-guna, banyak menggunakan media-media bekas pakaian korban. Supaya apa? Supaya kodam ketika disuruh ya, itu tepat gitu loh ya, tidak meleset gitu. Nah, soal berhasil atau tidaknya ya tergantung ya, tergantung seberapa besar energi ya, energi yang Anda pakai gitu ya. Maaf, energi yang digunakan oleh orang pintar tadi gitu, untuk mengirimkan energinya kepada target yang Anda inginkan ya. Jadi kalau kita menggunakan jasa orang itu ada dua ya, ada dua yang dilakukan. Yang pertama visualisasi target, yang kedua visualisasi Anda sendiri. Nah, jadi disatukan seperti ini. Nah, ketika orang itu mengamalkan sendiri, itu cukup satu aja, target saja yang divisualisasi, dan Anda bisa ngontrol energinya gitu ya. Maka jangan heran ketika sebuah amalan pengasihan ya dilakukan oleh orang lain, terus itu masanya ya, masa berlakunya ya, atau energinya itu habis, itu wajar gitu. Misalkan 2 minggu saja efeknya, setelah itu hilang, wajar. Kenapa? Karena sebuah energi itu seperti itu, amalan itu seperti itu, tidak bisa permanen selamanya, itu tidak bisa. Kalau Anda ingin menjaga itu tetap hidup ya, tetap permanen ya, seperti HP ini ya, HP ini harus dicas, di dalamnya ada baterai. Nah, baterai inilah yang menyimpan energi. Begitu pula dengan amalan pengasihan, ketika dilontarkan ya, ini kan juga membutuhkan energi. Dan ketika mempengaruhi seseorang terus, energinya ini akan lemah. Makanya wirid sebuah amalan itu kenapa kok harus berkali-kali, berulang-ulang ya, tujuan untuk mempertahankan energinya ini. Nah, terus kembali lagi ya teman-teman, kembali lagi kaitannya dengan apa itu mahar ya, katanya dengan mahar yang Anda berikan ya. Mahar Anda katakanlah 100.000, 200.000, 300.000, ingin permanen gitu loh ya. Ya jangan ngimpi gitu ya. Orang suruh wiritan setiap hari, Anda kasih uang 300.000. Nah ini kan sudah tidak masuk logika ya. Itu juga pengaruh berbanding lurus dengan mahar yang Anda berikan. Karena apa? Orang dikasih jasa, ibaratkan gini saja ya, orang melakukan pekerjaan ya, pekerjaan itu buat apa, katakanlah kuli bangunan lah ya, tukang lah gitu ya, di rumah Anda ya, standarnya tukang ini berapa? 150.000 ya, per hari. Anda kasih ya, orang ini katakanlah ya, orang pintar tadi yang mengerjakan tadi 20.000. Bagaimana hasilnya? Yuk asal-asalan.
Semoga ini bisa dipahami ya. Supaya Anda itu tidak terjebak. Ya. Supaya Anda itu ketika tidak berhasil, jangan menyalahkan orang pintarnya, tapi salahkan diri Anda. Kenapa? Maharnya terlalu murah. Ya. Jadi biasanya kalau maharnya terlalu murah itu ya, nah, itu Anda hanya dicampi-campi saja. Dicampi-campi saja. Berhasil ya berarti jodoh, gak berhasil ya udah. Semacam itu. Tidak dilakukan pengamalan. Beda ketika Anda wahai mbah atau ustadz atau dukun atau paranormal, kalau saya ini berhasil ya, saya akan belikan Anda ini ya, Honda Vario misalkan. Nah, ini ada uang ya sebagai untuk buat syarat-syarat apalah gitu ya. Kasih uang 5 juta. Loh, mereka akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya toh? Ya ibarat kita itu teman-teman ya, kita sendiri. Ketika kita ini sudah punya aktivitas sehari-hari ya, terus ada orang minta tolong dan mengganggu waktunya gitu ya, mengganggu pekerjaannya. Pernahkah kita tidak berpikir bahwasanya pekerjaan itu ya saya hargai dengan ini ya, untuk mengerjakan apa yang menjadi hajat saya. Ketika Anda sudah berpikir semacam itu, Anda akan tahu gitu ya, berapa yang Anda harus beri. Supaya apa? Supaya amalan yang Anda titipkan ya dikerjakan orang tadi ya, untuk hajat Anda itu benar-benar dikerjakan. Caranya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah energi pengasihan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya energinya kecil, tidak akan bertahan lama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.